Kelihatannya dia sepertinya mengikuti jejak saya tanpa saya minta. Nah, saat ini hari ini dia lagi syuting di Cirebon, jadi dia nggak bisa pulang karena dia lagi syuting film horor. Udah berapa hari ini dia di Cirebon. Tadi baru ngasih tahu ikut sholat bersama dengan Pak Sekda dan Wali Kota di Cirebon. Ya, menurut saya anak saya yang kedua ini mengulang cerita saya dulu ketika saya syuting gitu. Jadi mengikuti. Tapi kalau tapi Pak Dede sendiri memang tidak pernah membatasi ya mereka mau apa gitu. Ya enggak sih, karena saya sudah komit. Setiap anak itu punya passionnya masing-masing, punya bakatnya. Yang perlu kita lakukan adalah mendorong agar passion itu menjadi bakat, dan bakat itu nanti bisa menjadi eh, karir. Karena sayang punya bakat tapi tidak berkarir di situ kan sayang. Jadi dia passionnya apa? Kalau dia passionnya bikin kue, ya kita dorong dia punya bakat di bidang pembuatan kue. Kita dorong lagi supaya nanti dia bisa berkarir menjadi seorang pastry atau apa pemilik toko kue dan sebagainya. Menurut saya itu tugas orang tua lah mendorong. Tapi jangan mengarah-arahkan. Karena mengarah-arahkan belum tentu dia mau. Jadi harus yang dia mau. Tapi menjaga keharmonisan rumah tangga itu sendiri juga artinya hampir 25 tahun lebih kali ya. Ya 25 tahun. Menjaga keharmonisan rumah tangga sendiri seperti apa sih, dan quality time dengan anak juga, dengan keluarga seperti apa? Kalau rumah tangga ini kan sebetulnya nggak bisa dibikin skema ya. Apa sih resepnya gitu? Itu berjalan natural seiring sejalan dengan perkembangan kedewasaan si pasangan kita dan pasangan masing-masing. Dalam proses 10 tahun pertama mungkin periodenya seperti apa, 10 tahun kedua periodenya seperti apa. Tapi kalau saya melihat sekarang saya dan istri itu punya satu konsep yang sama, harus menciptakan heaven. Heaven itu bukan heaven surga ya. Heaven itu tempat perlindungan yang nyaman di rumah. Jadi pulang ke rumah itu adalah sesuatu yang Nyaman. ditunggu-tunggu, baik oleh anak maupun oleh kami. Jangan sampai rumah menjadi neraka sehingga orang pengen get away dari rumah. Rumah itu harus nyaman, menyenangkan. Jadi apapun anak saya, istri saya inginkan di rumah ini, kita upayakan harus ada supaya dia menjadi nyaman. Karena kuncinya banyak sekali di luar sana, kita dengar cerita-cerita ya. Karena di rumah nggak nyaman, di rumah tidak damai, tidak nyaman, akhirnya anak dugem, atau mungkin kitanya males pulang ke rumah karena kan di rumah begini-begini kan sering ini terjadi kan. Nah itulah kondisi itu yang menurut saya yang kita komit untuk bersama-sama kita ciptakan. Gitu. Apapun masalah yang kita dapatkan, tapi rumah adalah tempat nyaman bagi kita untuk comeback. Gitu. Tapi seperti apa Pak Dede dengan keluarga untuk membuat nyamannya seperti apa sih? Oh, nggak ada rahasia yang khusus, tapi mungkin lebih kepada kita Keterbukaan mungkin. satu keterbukaan, kedua komunikasi, dan yang ketiga adalah eh, jangan pernah membawa sebuah masalah berkepanjangan. Kan ada cerita ya kalau kita ribut sama pasangan kita itu, terus nanti besok diungkit-ungkit lagi, minggu depan diungkit-ungkit lagi, pokoknya terus saja. Nah itu bisa bertahun-tahun diungkit-ungkit kan. Nah kita mau kita berdebat soal apapun, kita punya masalah, tapi kalau udah selesai ya udah. Segala sesuatu itu ya udah selesai. Ya sudah, kita harus mampu menerima dengan kondisi-kondisi yang ada. Karena kan hidup selalu berubah, jadi kita harus siap dengan menerima segala perubahan itu. Yang penting adalah niatnya, tujuannya tidak salah. Niat dan tujuannya harus kita komitmen dari awal. Tujuannya begini. Tapi punya anak perempuan dua gitu loh, artinya biasa kan bapak ini lebih khawatir ya gitu loh dengan ini seperti apa Pak Dede mungkin? Pasti saya khawatir. Em, teori kita zaman dulu tidak bisa kita terapkan dengan anak-anak zaman sekarang. Kalau zaman dulu masih ada tangan besi misalnya di rumah, masih ada apa namanya
seorang ayah itu adalah penentu keputusan. Nah, zaman sekarang kan nggak gitu. Kita harus bermitra, kita harus berteman sama anak. Sehingga diskusi-diskusi bisa membuat dia akhirnya menyadari bahwa ini untuk kepentingan kita bersama, bukan kepentingan sendiri bersama. Kita nggak bisa lagi mengatakan, pokoknya papa mau begini, udah nggak bisa lagi. Udah nggak bisa. Berarti saya pun juga harus belajar. Saya harus mengikuti pola-pola parenting zaman kekinian, yang mana anak dengan segala kecerdasannya mereka, rata-rata anak itu punya kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan emosional kan belum. Nah, kita masuk dari sisi kecerdasan emosional menjadi lebih, ya kita katakan lebih wise, lebih bijak dalam menanggapi problematika. Sampai anak-anak menemukan kecerdasan emosional itu tadi, ya kan? Nah, ini kan butuh proses. Jadi kita lebih harus sadar, saya harus menyadari bahwa saya di sini dengan istri dan anak adalah bersama gitu. Jadi nggak ada yang merasa lebih gitu. Nggak ada yang merasa lebih, ini merasa lebih, kita sama aja. Gitu. Saya yang paling sederhana aja, kita mau makan, ya kita makan malam. Kebanyakan yang menentukan pilihan makan itu anak. Gitu. Walaupun saya maunya, misalnya saya mau makan sate kambing, kalau anak-anak nggak mau, istri nggak mau, ya udah kita ikut makan cantik deh. Gitu. Oke, makasih Mas. Oke.